Saya pikir ini sangat penting sekali untuk dibagikan inspirasinya ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum lebih jauh pembahasan tentang tema ini, saya ingin Bapak menceritakan sebenarnya dulu sejarahnya itu seperti apa gitu. Ceritanya itu seperti apa? Awalnya kok Bapak ini berkarir di bidang kesehatan sekaligus juga di bidang pendidikan. Hidup seimbang. Seimbang itu saya memang mewarnai dari beberapa sisi. Jadi ya saya bagaimana usaha lahir batinnya, bagaimana ikhtiar dan berdoanya, bagaimana dari sisi keilmuan dan keagamaan itu harus berimbang gitu. Pemenang itu menjadi kita, menjadi hidup. Nah, oleh karena itu setelah menjadi pemenang, sekarang apa yang kita lakukan? Apakah kemudian menyerah pada nasib, kemudian tidak mau berikhtiar, hanya menunggu belas kasihan orang? Tentu jiwanya bukan itu. Jadi perjuangan satu sel sperma yang dulu menjadi kita itu harus menjadi sebuah motivasi untuk ayo kita berkompetisi dan kita harus menang. Praktek itu butuh biaya banyak, nanti sudah lulus nggak bisa bekerja kalau nggak punya kursi gigi. Jadi informasi itu kemudian saya gunakan untuk mencegah orang tua saya daftar kedokteran gigi, terus kemudian saya keterima, terus saya bilang sekarang boleh dijual, tetapi saya dibelikan kursi gigi. Saya bilang gitu, orang tua saya nggak mau. Nah itu kecelakaan itu. Kecelakaan. Nah, tapi kecelakaan yang membawa hikmah lah. Hikmahnya. Nah. Tuhan menciptakan manusia selalu sepaket dengan kelebihan dan kekurangannya. Semuanya unik dan memiliki potensi untuk saling bermanfaat antar sesama. Namun ada yang memang dianugerahkan dengan kelebihannya. Jika dimaksimalkan maka akan menjadi di atas rata-rata. Wujud syukurnya bagi yang mendapatkan terkadang tidak hanya untuk pribadi dan dirinya, namun mau berbuat lebih agar lebih luas bermanfaat bagi sesama. Ia bisa dikatakan menjadi salah satu di antaranya yang dianugerahi kecemerlangan dan kecerdasan oleh Sang Pencipta, yakni Dr. Gigi Haji Edi Sumarmanto MHS. Meski terlahir dari keluarga sederhana, berkat keuletan dan juga ketajaman pikirnya, ia berhasil meraih pendidikan dokter dan doktornya, bahkan 2 gelar magister sekaligus ditaklukkannya di 2 bidang yang berbeda. Tak hanya sekedar mendedikasikan diri sebagai seorang dokter gigi, juga bidang kesehatan secara umum, namun sekaligus mendidik mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Saya Ahmad Widodo sejam ke depan akan memandu Anda untuk berbincang dengannya, mencari inspirasi dan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, sahabat Reputasi Channel. Pada siang kali ini Rabu 9 September 2020, alhamdulillah kita bertemu lagi pada gelar bicara Reputasi Channel. Pada gelar bicara Reputasi Channel bersama Bapak Dr.
Dokter Gigi Edi Sumarwanto yang akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu hidup seimbang di jalan pengabdian. Inspirasi pengabdian di bidang kesehatan dan pendidikan. Baik, alhamdulillah Bapak Dr. Edi Sumarwanto sudah bersama kita pada siang kali ini. Baik, kita langsung ke pembahasan tema ini, Bapak. Bapak sehat? Ya, Bapak alhamdulillah. Sehat. Iya. Sehat. Baik, Bapak. Kita akan membahas tentang hidup seimbang di jalan pengabdian. Bapak ini kan mengabdi di dua bidang sekaligus, Bapak, di kesehatan dan juga pendidikan. Saya pikir ini sangat penting sekali untuk dibagikan inspirasinya ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum lebih jauh pembahasan tentang tema ini, saya ingin Bapak menceritakan sebenarnya dulu sejarahnya itu seperti apa gitu. Ceritanya itu seperti apa? Awalnya kok Bapak ini berkarir di bidang kesehatan sekaligus juga di bidang pendidikan seperti itu. Menjadi tempat pengabdiannya. Sebenarnya dulu kisahnya seperti apa? Boleh diceritakan, Bapak? Ya, baik. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ahmad. Para pemirsa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya saya agak sungkan juga ini, malu juga ini, sehingga untuk diwawancarai di sini ini kayaknya apa ya, pas gitu. Tapi cobalah saya berbuat sesuatu. Saya lahir dan dibesarkan di Jogja dari sebuah keluarga sederhana. Bapak saya guru SD, ibu saya jualan di pasar tradisional, yang tentu modalnya juga kecil. Ya, kami hidup sederhana di desa, yang sampai saya lulus SMP itu saya tidak pernah kenal yang namanya listrik. Waktu SD juga belum pernah yang namanya pakai sepatu gitu. Dan kadang-kadang baju yang dipakai sekolah ya dipakai untuk main gitu. Jadi ya kehidupan yang sederhana begitu. Tetapi memang yang luar biasa barangkali adalah orang tua saya, karena orang tua saya prihatinnya yang besar. Beliau dengan kesederhanaannya memberikan contoh untuk bagaimana hidup prihatin dan terus mengembangkan diri supaya bisa lebih baik di masa depannya. Itu yang senantiasa diberikan satu nasihat kepada saya dan adik-adik saya. Sehingga alhamdulillah saya dengan 3 adik semuanya bisa menjadi sarjana, dan yang bisa doktor ada 2, sehingga alhamdulillah orang tua perjuangannya bisa lumayan lah, artinya meskipun di dalam kesederhanaan yang sangat luar biasa. Dan karena ditanamkan prihatin dan terus berusaha memperbaiki nasib untuk ke depan, itulah maka orang tua salah satunya karena guru SD, maka jalur pendidikan itu yang ditanamkan. Maka saya pada waktu sekolah juga dengan segala prihatin, saat kuliah juga sambil bekerja, kuliahnya juga saya sempat kuliah double. Waktu di Gajah Mada saya ngambil di kedokteran gigi sekaligus juga di ekonomi non degree. Cuma karena 2 nama tidak boleh dalam satu perguruan tinggi, nama Edi ini ternyata bisa saya rubah, satunya pakai I kecil, satunya pakai Y gitu. Kok bisa lolos gitu. Sehingga kalau dilihat di komputer jadi nggak ketemu gitu. Itu proses itu, tapi yang di ekonomi tidak sempat lulus karena saya harus
KKN, dan saya kemudian setelah selesai dari S1 kedokteran gigi, saya melanjutkan S2-nya di ekonomi dan ambil bekerja sambil terus sekolah gitu. Dan saat mahasiswa juga barangkali untuk menginspirasi para pemirsa, saya aktif di kegiatan kemahasiswaan. Saya pernah menjadi Kopma di Gajah Mada, Koperasi Mahasiswa Gajah Mada. Ya, Kopma UGM. Itu pernah jadi ketua umum dan di situ memimpin usaha, ada toko, ada kantin, ada asrama mahasiswa, dan beberapa unit produksi konveksi dan sebagainya, sehingga berlatih sebagai seorang swasta. Dulu saya berprinsip bahwa kegiatan kemahasiswaan yang tidak menunjang masa depan saya nggak mau itu. Oleh karena itu, terus kemudian koperasi itu saya pikir yang paling cocok waktu itu. Nah, terus tentu berkiprah di kegiatan-kegiatan karena ini adalah judulnya hidup seimbang. Seimbang itu saya memang mewarnai dari beberapa sisi. Jadi ya saya bagaimana usaha lahir batinnya, bagaimana ikhtiar dan berdoanya, bagaimana dari sisi keilmuan dan keagamaan itu harus berimbang gitu. Itu perjuangan sulit sehingga saya sempat bagaimana kuliah itu ya saya jadi guru, jadi pagi kuliah di siang saya di koperasi mahasiswa, sore saya ngajar SMA, malam saya kuliah di ekonomi non degree. Jadi sehingga waktu itu dari pagi sampai malam bisa habis. Dan pada waktu saya S2 itu saya waktu itu menjadi direksi di rumah sakit Islam di Surakarta. Saya rumahnya di Semarang, jadi pagi berangkat kerja di rumah sakit Solo, terus kemudian nanti sore saya berangkat ke Jogja untuk kuliah S2 saya, dan itu programnya Senin sampai Jumat. Jadi pulang kerja sampai di rumah Semarang baru jam 2 dini hari, nanti jam 7 berangkat lagi. Dan itu naik kendaraan umum, bukan kendaraan pribadi, karena waktu itu memang kondisi memang juga belum punya kendaraan pribadi gitu. Nah, gitu. Alhamdulillah semua itu bisa dijalani. Pada waktu saya ngambil, kebetulan saya pada waktu ngambil S2 itu sebenarnya 3 kali saya. Saya pernah ngambil, ya saya pernah ngambil bisnis administrasi, tapi karena tidak diakreditasi oleh Dignas, jadi tidak bisa dipakai. Itu saya lakukan pada waktu saya menjadi direksi di Rumah Sakit Rumani di Semarang. Terus kemudian pada waktu saya ngambil finance untuk magister manajemen, saya sambil menjadi direksi di Rumah Sakit di Solo. Kemudian pada waktu saya ngambil hukum kesehatan, saya sambil menjadi direksi kembali ke Rumani untuk periode yang keduanya. Terus pada waktu saya ngambil S3-nya, pada waktu saya menjadi direktur di Kendal. Nah, cuma sekarang ini aja saya di Temanggung nggak sekolah lagi. Ya, sebetulnya sempat sekolah, tapi sekolah diploma keagamaan, tapi sudah selesai sudah. Jadi sekolah nampaknya memang saya yakini sebagai suatu lompatan yang sangat strategis untuk bisa meraih sebuah cita-cita. Bayangkan seorang karyawan lulus SMA itu dalam golongan strata gaji itu golongan 2A. Kemudian kalau sarjana itu 3A. Nah,
untuk menjadi sarjana itu hanya butuh waktu 4 tahun kalau sekolah. Tapi kalau kerja, dari 2A SMA tadi menjadi 2B dulu itu bisa 3 tahun, 2B jadi 2C bisa 3 tahun, itu butuh waktu bisa 10 tahun, 8 tahun. Baru golongannya bisa menjadi 3A kalau hanya melalui mendidik kerja. Tapi dengan pendidikan itu sebetulnya melompat. Kelihatan ya. Itu ya karir bisa diraih dengan cara melompat yang lebih tinggi. Dan orang ini juga pengakuan bahwa kita memang kompeten di dalam bidang tertentu, sehingga kalau misalnya ada satu job tertentu, barangkali juga akan melihat dari mana ini kemampuan kompetensi ini dimiliki, kemudian setelah dilakukan barangkali fit and proper, apakah memang betul-betul mampu atau tidak. Saya kira itu yang nanti belajar itu memang tidak pernah berhenti. Saya kira dari sisi memberikan motivasi untuk para pemirsa agar pendidikan itu menjadi salah satu yang harus ditempuh, meskipun bukan hanya soal pendidikan formal, artinya bahwa kita tetap terus belajar. Seperti sekarang saya mesti harus update banyak regulasi-regulasi yang ada di negara kita untuk memperkokoh kemampuan saya di bidang hukum misalnya, seperti itu. Jadi tidak boleh untuk setelah lulus menganggap semuanya sudah selesai, tentu tidak seperti itu. Saya kira itu, Mas. Pengantarnya. Jadi nggak sempat pacaran waktu itu. Oh iya. Nggak sempat Bapak ya? Ya. Karena kesibukan Bapak ya. Ya. Jadi begini Bapak, tadi kan Bapak sembari kuliah, melanjutin kuliah, bahkan kuliah double dan sebagainya, itu kan tidak sederhana Bapak gitu. Sebenarnya kalau ini mungkin dari untuk kuliahnya sendiri Bapak, prosesnya sebenarnya itu Bapak kan sembari bekerja juga, dulu itu karena memang beasiswa juga atau seperti apa sih Bapak, atau mandiri juga biayanya? Oh enggak, saya kebetulan belum pernah dapat beasiswa saya. Oh jadi begitu. Harus biaya sendiri. Makanya saya bisanya biaya kuliah itu kalau saya sambil bekerja gitu. Bekerja. Jadi, sebagian dari pendapatan saya itu untuk biaya pendidikan gitu. Jadi ya memang belum pernah dapat beasiswa. Jadi saya kira bagi teman-teman yang ada kendala terhadap biaya, saya kira jangan dijadikan alasan untuk tidak sekolah gitu. Saya kira banyak cara ya, pinjam, lulus dikembalikan atau apa. Tapi menurut saya memang sebuah semangat itu akan menembus banyak rintangan gitu. Jadi itu yang harus diperjuangkan. Ya, bagus sekali ini Bapak. Semangat itu menembus segala semua rintangan Bapak ya. Nah ini Bapak, kalau tadi yang menurut Bapak ini kan tidak sederhana juga Bapak dalam proses ya kuliah, ya kerja, double bahkan kuliahnya nggak satu. Itu yang membuat Bapak dulu itu gimana ya, membuat kuat gitu Bapak. Pasti kan naik turun biasanya Bapak, membuat Bapak tetap terus menjalaninya, yang membuat Bapak yakin bahwa ini adalah jalan yang tepat untuk harus ditempuh dan harus selesai dan sebagainya. Itu apa Bapak? Ya memang ada faktor pencetusnya ya barangkali ya. Nah itu dia. Bagaimana Bapak? Pertama sih saya meyakini ya belajar dari sebuah ilmu yang ada di dalam alam semesta ini. Kita tahu tentang dalam ilmu kedokteran itu yang namanya pembuahan. Kita ini semua kitab, Mas Rahmat, saya dan para pemirsa semua
Yaitu dalam proses terjadinya pembuahan dulu itu adalah adanya satu sel telur yang dikejar oleh jutaan ya, bukan ribuan ya, jutaan sel. Nah, jutaan sel sperma ini akan kemudian berburu untuk membuahi sel telur. Begitu satu sudah berhasil membuahi, maka jutaan yang lain minus satu itu akan mati. Dan satu itu menjadi pemenang. Pemenang itu menjadi kita, menjadi hidup. Nah, oleh karena itu, setelah menjadi pemenang, sekarang apa yang kita lakukan? Apakah kemudian menyerah pada nasib, kemudian tidak mau berikhtiar, hanya menunggu belas kasihan orang? Tentu jiwanya bukan itu. Jadi perjuangan satu sel sperma yang dulu menjadi kita itu harus menjadi sebuah motivasi untuk ayo kita berkompetisi dan kita harus menang. Karena kalau kita tidak menang akan mati dan kemudian mengalir di got kamar mandi itu. Jadi inilah yang barangkali menjadi sebuah pelajaran dari alam, bahwa kita ini adalah hasil sebuah perjuangan yang maha dahsyat, kompetisi dari jutaan sel sperma, hanya satu yang menang, dan itu menjadi kita. Dan kita nggak boleh menjadi lemah pada saat sudah mewujud seperti sekarang ini. Gitu. Saya kira itu harus jadi sumber inspirasi. Gitu. Tentu di samping faktor lain. Saya dari keluarga kecil yang sederhana, yang dengan segala keterbatasan, memang ada seperti kapan sih ya kok bisa keluar dari sebuah kesulitan ekonomi, dari kesulitan hidup gitu ya. Apa ini langkah yang harus dilakukan? Kayaknya memang pendidikan itu menjadi salah satu cara untuk bisa meraih mimpi-mimpi itu gitu. Makanya kemudian ya kita coba. Saya lahir di desa yang kemudian saya harus sekolah SMP di kota dengan suasana yang tentu sangat shock melihat kehidupan kota yang sangat berbeda dengan di pedesaan gitu. Dan itu kita akan bertahan menyesuaikan apa kita akan menyerah dan kalah gitu. Nah itu yang kata kuncinya di situ mestinya. Tentu sambil harus berdoa, mohon perlindungan pada Tuhan, moga-moga ditakdirkan yang baik. Jadi saya kira, saya sebagai seorang muslim, saya meyakini bahwa kita ini sebetulnya takdir kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Cuma kita nggak tahu. Karena nggak tahu itu, maka kita harus dinamis, yaitu berikhtiar maksimal, moga-moga takdir kita baik. Jadi ikhtiar maksimal itu bukan kemudian sebagai menantang sebuah takdir, tidak. Karena takdir itu tidak tahu kita ditakdirkan seperti apa, maka mari kita berikhtiar yang maksimal, yang terbaik, moga-moga kita ditakdirkan baik. Gitu. Itulah barangkali dari sisi spiritual yang menyemangati dalam kehidupan saya. Iya. Ini sangat inspiratif sekali, Bapak. Ini Bapak. Kalau melihat sekilas tadi yang Bapak ceritakan dari awal, memang kan Bapak ini dari awal, dari kuliah, sejak kuliahnya juga udah kuliah 2 bidang, juga kegiatannya selain kuliah juga ngajar, seperti itu kan. Ini memang apakah yang membuat Bapak itu loh, saya ingin Bapak menjelaskan itu. Sebenarnya dulu itu pertimbangannya apa gitu? Kenapa Bapak kok sampai kuliah 2 bidang? Terus tidak, biasanya kan kalau dokter apalagi kan kuliahnya nggak sederhana. Sulit gitu. Untuk yang dokter aja fokus di dokter, kadang nggak berat gitu Bapak.
Itu kenapa Bapak? Itu kok Bapak kuliah 2, terus nanti ketika udah jadi dokter juga masih kuliahnya juga 2 bidang gitu Bapak. Ke hukum dan sebagainya. Itu sebenarnya pertimbangannya apa sih Bapak? Yang menjadi dasar Ya. Bapak melakukan itu dulu itu. Sebenarnya apa? Baik, saya merasa bahwa memang Ya. hidup ini kan tadi saya sebutkan ya, Ya. ada kompetisi, ada suasana kompetisi. Ya. Seperti tadi telur tadi juga kompetisi dari jutaan sel sperma. Kehidupan di Ya. dalam hubungan manusia ini juga ada kompetisi. Oleh karena itu kita menciptakan keunggulan kompetitif gitu. Keunggulan kompetitif itu adalah kalau contohnya misalnya saya belajar finance untuk S2 saya di SM itu. Kemudian ini dokter gigi tetapi dia punya kemampuan keuangan gitu. Nah, itu tidak banyak dimiliki. Oleh karena itu adalah bagian untuk menciptakan keunggulan kompetitif sehingga kita menjadi diperhitungkan karena punya kelebihan yang lain. Di era rumah sakit pasien banyak melakukan tuntutan kepada dokter, pasien banyak menuntut kepada rumah sakit. Ini tidak banyak dokter yang ahli di bidang hukum. Yang tahu hukum adalah para pengacara-pengacara itu, dan kadang-kadang dokter bisa mohon maaf tidak bermaksud menyinggung, dikerjain sama teman-teman yang ahli hukum karena dokternya tidak paham dan hukum. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa saya perlu belajar tentang hukum supaya dokter ini tidak dipermainkan oleh orang-orang yang barangkali ya pasien yang ingin memeras rumah sakit dan dokter, atau mungkin teman-teman yang belajar hukum, para pengacara menjadi memperhitungkan karena ini dokternya yang dipermasalahkan juga tahu persoalan hukum. Di samping memang tuntutan tadi kompetensi untuk berkompetisi tadi itu membuat kita ini menjadi punya satu keunggulan, termasuk akhirnya saya pernah di lembaga negara, ada namanya Konsil Kedokteran Indonesia, itu sebuah lembaga di bawah presiden, itu ada namanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yaitu sebuah lembaga yang melakukan penegakan disiplin profesi kedokteran dengan menyidangkan kasus-kasus dokter yang diadukan oleh masyarakat. Dan itu adalah persoalan-persoalan hukum, sehingga dokter-dokter yang diangkat di lembaga itu adalah dokter yang tahu hukum. Oleh karena itu saya pernah ada di situ selama 10 tahun menjadi sejenis hakim profesi kedokteran gitu. Sehingga dengan demikian kita bisa kemudian mengamalkan ilmunya untuk menangani berbagai kasus terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para dokter gitu. Saya kira memang di samping untuk menciptakan tadi namanya keunggulan kompetitif tadi itu, kita memang kemudian memenuhi tadi tuntutan kebutuhan barangkali masyarakat gitu. Oh, ini butuh dokter ini sekarang butuh paham tentang hukum, saya belajar hukum. Dulu sebelumnya dokter harus belajar tentang keuangan, saya belajar tentang keuangan. Nah, terus kaitannya dengan pendidikan, ya karena di beberapa lembaga-lembaga perguruan tinggi itu punya program studi kesehatan, tetapi di bidang kesehatan itu mereka juga butuh memberikan pemahaman terhadap mahasiswanya di bidang manajemen, di bidang hukum, kemudian juga terkait dengan persoalan-persoalan perumah sakitan dan sebagainya. Nah, di situ akhirnya kan mencari tenaga yang kompeten siapa ini? Oh, ini ada dokter yang dia juga punya ilmu hukum, ini bisa ngajar. Ini ya, itu menjadi di samping tentu darah
orang tua dulu adalah seorang guru, meskipun guru SD, tapi ngajar itu saya dulu waktu kecil sering sebelum sekolah itu selalu ikut ayah saya ngajar, itu berdiri di depan karena malu di belakang, masih kecil gitu melihat ayah saya ngajar itu. Lama-lama kok mungkin apa Terinspirasi. Ya. Jadi seperti itu Bapak ya. Ya. Misalnya menjadi direktur rumah sakit, Ya. dan dia berprestasi menekuni dari A sampai Z. Saya ketahui secara detail, kemudian saya dinilai dapat nilai 10. Kemudian dibandingkan dengan saya megang lebih dari satu perusahaan, tapi nilai saya tidak bisa 10. Saya hanya dapat di sana 7,5, di sana 8, di sana 8,5. Tapi saya megang 3 perusahaan dengan nilai yang memang tidak maksimal. Itu dalam filosofi saya memilih 3 perusahaan itu. Mengajar itu. Saya nggak profesional semacam itu, tapi saya bisa memberikan transfer keilmuan yang lebih bersifat kondisi di lapangan. Saya memberikan teori, saya mengajar tentang medical advocacy. Saya memberikan medical advocacy pada mahasiswa S2 magister rumah sakit. Saya berikan contoh ini loh, pada saat saya menangani sidang kasus-kasus dokter yang diadukan oleh masyarakat, kasusnya begini, saya akan lebih menguasai kondisi di lapangan.